Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rafdika Farid Pradana dengan NIM 23111035. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yang apa itu namanya drone. Untuk di sini untuk temanya itu aplikasi drone di perkebunan kelapa sawit. Nah, untuk drone sendiri itu adalah unmanaged aerial vehicle adalah sebuah mesin terbang yang dikendalikan menggunakan komputer atau remote control dari jarak jauh. Drone dapat digunakan di segala bidang, khususnya di bidang pertanian. Untuk drone saat ini itu tidak hanya digunakan untuk keperluan fotografi maupun videografi, namun juga digunakan untuk pemetaan, pemupukan, serta monitoring ke kondisi perkebunan. Untuk bagian-bagian drone, di sini yang pertama ada main body, di mana merupakan sebuah komponen paling utama dan paling penting pada drone. Main body sendiri itu berfungsi untuk menempatkan komponen drone seperti ada propeller, kamera, gimbal axis, motor, dan perangkat lainnya pendukung pengoperasian drone. Selanjutnya ada baling-baling, di mana atau bisa disebut propeller. Di sini berfungsi untuk memberikan daya angkat pada drone. Untuk baling-baling sendiri itu pengendalian arah dan sebagai penyimbang drone saat terbang. Drone 4 motor memiliki 2 motor yang menggerakkan propeller searah jarum jam atau bisa disebut clockwise, dan motor yang bergerak berlawanan jarum jam disebut juga counter clockwise. Baik, di sini ada jenis drone berdasarkan jenis sayapnya. Untuk jenis drone yang pertama itu adalah drone multi rotor. Di sini keuntungannya yang pertama mudah dikendalikan dan bermanuver. Yang kedua penerbangan VTOL dan melayang. Yang ketiga harga seringkali lebih rendah. Yang keempat probabilitas. Nah, untuk kerugian drone multi rotor sendiri itu waktu terbang sangat terbatas atau sedikit. Yang kedua kemampuan muatan lebih kecil. Yang ketiga kurang stabil saat terkena angin. Yang keempat kecepatan penerbangan lebih rendah. Nah, untuk penggunaan drone multi rotor sendiri itu yang pertama untuk fotografi udara, inspeksi udara, survei pendaratan, dan untuk pertanian. Selanjutnya ada jenis drone sayap tetap, di mana di sini keuntungan yang didapatkan yang pertama adalah waktu penerbangan lebih lama dari drone multi rotor. Yang kedua dapat membawa muatan yang lebih berat. Yang ketiga stabilitas yang lebih baik saat menghadapi angin. Yang keempat kecepatan terbang yang lebih tinggi. Nah, untuk kerugian sendiri pada drone sayap tetap itu yang pertama diperlukan lebih banyak pelatihan, karena drone ini termasuk drone yang susah ataupun yang sulit. Yang kedua tidak ada VTOL atau hover. Yang ketiga drone ini relatif sangat mahal. Yang keempat sulit pendaratan atau dibutuhkan lebih banyak tempat. Nah, untuk penggunaannya sendiri pada drone ini mengarah kepada satu pemetaan udara, kedua inspeksi udara, yang ketiga pengawasan, yang keempat mengarah ke pertanian. Selanjutnya ada drone helikopter rotor tunggal, di mana keuntungan di sini yang pertama penerbangan VTOL dan melayang, yang kedua daya tahan lama, yang ketiga kemampuan muatan yang lebih berat. Nah, untuk kerugian sendiri pada drone helikopter rotor tunggal itu lebih bahaya. Yang kedua lebih sulit untuk terbang, dibutuhkan lebih banyak pelatihan. Yang ketiga harganya relatif mahal. Selanjutnya yang terakhir ada drone VTOL hybrid sayap tetap, itu dimana keuntungannya pada drone ini yang pertama ada VTOL dan hover, yang kedua ada penerbangan jarak jauh, yang ketiga ada kecepatan cepat, yang keempat ada kemampuan muatan yang lebih berat. Nah, keuntungan yang didapatkan mungkin hampir-hampir sama seperti drone-drone sebelumnya. Cuman yang perlu ditekankan untuk drone VTOL hybrid sini adalah penerbangannya jarak relatif jauh dan kecepatannya sangat cepat. Untuk drone ini untuk kerugiannya yang satu diperlukan lebih banyak pelatihan, yang kedua harganya relatif mahal. Untuk penggunaan drone ini yang pertama pada pemetaan udara, inspeksi utilitas, yang ketiga pengawasan, yang keempat pada pertanian, yang kelima pencarian dan penyelamatan.
Di sini teman-teman ketahui bahwa di mana-mana drone yang lebih baik di sini rata-rata harganya lebih mahal. Selanjutnya ada manfaat drone. Untuk manfaat di perkebunan kelapa sawit sendiri, yaitu yang pertama mengarah pada pemetaan lahan secara cepat dan akurat serta presisi. Yang kedua, pemantauan kesehatan tanaman secara berkala. Yang ketiga, memudahkan penyemprotan dan penebaran otomatis serta efisiensi waktu. Yang keempat, untuk pemantauan infrastruktur kebun. Yang kelima, perhitungan populasi dan estimasi panen. Baik, di sini ada cara kerja drone di perkebunan kelapa sawit. Drone yang digunakan di sektor perkebunan kelapa sawit itu umumnya merupakan drone agrikultur atau drone multispektral. Nah, yang mana drone ini tuh membawa kamera beresolusi tinggi. Untuk sensor sendiri itu memiliki sensor multispektral hingga sistem semprot otomatis. Dan dengan teknologi tersebut, drone ini tuh mampu melakukan pemetaan lahan atau mapping secara cepat dan presisi. Selanjutnya bisa digunakan sebagai monitoring pertumbuhan tanaman, deteksi dini penyakit atau hama, serta penyemprotan pestisida atau penebaran pupuk granular, serta menghitung jumlah pohon dan estimasi produksi. Nah, untuk kesimpulan di sini yang saya dapat itu pemanfaat teknologi drone dalam perkebunan sawit bukan hanya sekedar tren belaka, namun sudah menjadi kebutuhan untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan, mulai dari pemetaan lahan, pemantauan kesehatan tanaman hingga penyemprotan otomatis, semuanya dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Baik, di sini adalah langkah menuju langkah awal. Pemanfaatan teknologi seperti drone sangat dibutuhkan di dalam sistem budidaya di perkebunan ataupun di perkebunan secara luas. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan ataupun apabila ada yang kurang jelas, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.